Bapak Ibu guru hebat, kembali lagi dengan saya Leni Marlina, calon guru penggerak angkatan 11 SMA 1 Sukamakmur Kabupaten Bogor. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Nah, siang ini saya sudah bersama rekan sejawat saya. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Dais, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, semoga selalu bersemangat ya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah berkenan untuk melakukan diskusi mengenai kegiatan praobservasi yang kita lakukan hari ini. Oke, sebetulnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Adapun tujuan dilaksanakannya praobservasi ini adalah untuk memberikan penguatan supaya Ibu Deis juga lebih siap, lebih percaya diri, karena nanti kita akan mendiskusikan ini di awal terlebih dahulu sebelum nanti saya mengobservasi dan ikut untuk melihat apa-apa saja yang perlu saya perhatikan ketika pembelajaran di kelas Bu Deis. Mohon izin ya Bu Deis, nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa? Berkenaan dengan materi di kelas 11, tentunya sekarang sedang mempelajari tentang teks eksplanasi, yaitu tentunya di teks eksplanasi itu dipelajari berbagai fenomena alam dan sosial. Makanya dari itu tujuan pembelajarannya itu ingin menganalisis informasi yang disajikan berdasarkan fenomena yang terjadi pada saat ini, baik itu fenomena sosial ataupun fenomena alam. Oke, berarti untuk materi intinya sendiri adalah teks eksplanasi dengan tujuan pembelajarannya menganalisis teks eksplanasi tersebut ya. Nanti kan mungkin ada fenomena sosial ya yang akan lebih difokuskan berarti. Oke, lalu untuk area pengembangan yang ingin dikembangkan di peserta didik itu apa? Tentunya karena tidak hanya pengetahuan saja, keterampilan pun harus dimaksimalkan sedemikian rupa. Makanya dari itu untuk penekanannya di keterampilan menulis, yaitu konten yang disajikan akan nanti peserta didik dituntut untuk bisa menulis informasi fenomena sosial berkenaan dengan yang marak terjadi pada saat ini. Berarti area yang ingin dikembangkannya adalah kemampuan menulis peserta didik. Apakah nanti akan dalam bentuk kelompok atau individu? Tentunya dalam bentuk kelompok. Oke, lalu modal pembelajaran apa sih yang akan Ibu gunakan nanti? Model pembelajarannya yaitu pembelajaran model jigsaw, yaitu untuk menuntut semua anak berpartisipasi aktif dalam pembelajaran tersebut. Oh ya, sangat sesuai ya Bu. Tadi kan Ibu sudah menyampaikan bahwa nanti anak itu dituntut atau area pengembangannya itu untuk kelompok. Nah, menggunakan metode jigsaw ini sangat cocok karena itu cooperative learning ya, mengandalkan tanggung jawab siswa dalam kelompoknya. Oke, menarik sekali. Lalu bagaimana strategi yang akan Ibu laksanakan supaya pembelajaran yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya berdampak bagi siswa? Yang pertama yang dilakukan yaitu melakukan diskusi. Tentunya nanti dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Karena apa? Agar si siswa dapat berkontribusi aktif dalam kelompoknya, yaitu dibagi setiap kelompok itu menjadi 4 peserta. Kemudian nanti dari setiap peserta itu sebelum memulai kegiatannya diberikan sebuah video animasi berkenaan dengan konten yang sesuai. Kemudian setelah itu dianalisis konten tersebut dan juga nanti diterapkan, diaplikasikan sesuai dengan video tersebut untuk kemampuan menulisnya. Jadi memang topiknya dibatasi nanti sesuai dengan animasi video yang ditampilkan. Oh gitu ya. Jadi ada limitation untuk materinya. Sepertinya di situ sudah ada diferensiasinya ya konten gitu. Berarti di situ apa sih namanya? Fokus pada audio visual gaya belajar siswanya gitu. Oke, lalu kira-kira kapan nih akan melaksanakan pembelajaran tersebut, sasarannya kelas apa dan waktu pelaksanaannya kapan? Sasaran kelasnya tentunya untuk besok di 11B4 di jam pertama sampai dengan jam ketiga. Oh, berarti 3 jam pelajaran ya bahasa Indonesia 3 jam pelajaran. Oke, ya mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan di rencana pembelajarannya bisa berjalan lancar. Dan saya juga mohon izin, mungkin berarti besok jam pertama saya ikut untuk mengobservasi di kelas Bu Deis untuk mencatat hal-hal apa saja yang sudah dilakukan dan apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah kita bahas hari ini. Semangat terus Bu Deis, semoga pembelajaran besok lancar ya, dan tentunya
bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan di awal. Oke, terima kasih Bu Dei, sampai ketemu besok pagi. Oke, jadi itu dia kegiatan perobservasi yang sudah saya dan rekan saya laksanakan. Sampai ketemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Oh ya, Bu Deis, setelah nanti saya melakukan observasi, nanti saya juga akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nanti masih dengan Ibu Deis dan mungkin nanti akan didampingi oleh pendamping saya dari pendidikan guru penggerak. Gitu ya. Terima kasih Bu Deis atas waktunya. Terima kasih, sampai ketemu, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pimpin baca doa dulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Doa selesai, ucapkan salam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, kita absen dulu ya. Aida, Bende, Aga. Hari minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Eksplanasi. Apa sih eksplanasi itu? Sebelum nanti kita tujuannya. Belajar tentang teks eksplanasi. Tentunya teks eksplanasi itu menceritakan sebuah kejadian, bisa berupa fenomena alam ataupun bisa berupa fenomena sosial. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini nanti kalian dituntut untuk bisa membuat sebuah teks eksplanasi secara berkelompok. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian tadi betul sudah ada proses, pasti tentunya ada proses, ada sebab, ada akibat. Sebelum ke proses sebab akibat harus ada apa dulu sih? Bisa Fenomena. fenomenanya berupa apa? Kejadiannya seperti apa? Eksplanasi itu berupa bisa fenomena sosial ataupun berupa fenomena alam. Jadi tentunya kalian tidak terbatas ke fenomena alam saja yang bisa dijadikan sebuah topik tentang teks eksplanasi. Tentunya banyak sekali fenomena-fenomena sosial yang terjadi yang bisa diangkat menjadi sebuah teks eksplanasi. Kita lihat di sini. Di struktur teks eksplanasi itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama identifikasi fenomena, yang kedua proses kejadian, yang ketiga ulasan. Identifikasi fenomena biasanya berupa latar belakang kejadian. Ya, latar belakang kejadian ini bisa berupa apa? Bisa berupa pengertian, definisi. Ya, kemudian yang kedua ada proses kejadian. Proses kejadian ini tentunya nanti mencakup isinya adalah sebab akibat, kronologis dan penyebabnya seperti apa. Dan yang ketiga ada ulasan. Ulasan itu bisa dikenal dengan interpretasi ataupun penafsiran si penulis. Nanti bisa berupa simpulan akhir dari si penulis tersebut. Tentunya struktur teks eksplanasi ini berlaku untuk tema topik fenomena sosial ataupun fenomena alam. Yang sama strukturnya tidak berbeda. Cuma yang membedakannya nanti tentang topiknya ataupun tentang tema. Bisa dipahami? Bisa. Sebelum lanjut, ada yang bertanyakan tidak? Ada yang bertanyakan tidak? Sebelum kita lanjut ke sebuah video teks eksplanasi. Karena nanti ketika
Berapa sekarang? Berarti absensi siswa nomor 17 maju. Dika. Ya. Dika tahu kan teknis permainannya seperti apa? Ya, silakan Dika. Boleh ke arah kanan, boleh ke arah kiri, ke tengah. Asal jangan berubah, tidak. Ke kiri. Itu lucu. Terlalu bersemangat mungkin ya, jadi absen kan bisa. Tunggu ya, tunggu Dika melempar kembali bola saljunya itu ya. Siap, tidak diperkenankan untuk menolak lemparan bola tersebut ya. Terima saja dengan berbohong. Ada? Pelan-pelan aja Dika. Saja Dika. Wahyu kenapa pindah? Oh, tidak pindah, Bu. Tidak pindah. Pindah coba pindah. Ayo Wahyu silakan ambil satu. Surat kertas di sana. Kapan pula? Ya, Ayo. Apa yuk pertanyaannya? Sebutkan contoh dari eksplanasi. Contohnya apa saja yuk? Fenomena alam. Terus? Fenomena sosial. Fenomena alam dan fenomena sosial.
Rani apa Rin? Dari mama. Mengapa kenakalan remaja bisa terjadi? Jawab Ran. Salah satunya karena salahnya pergaulan. Betul? Betul. Lagi? Kurang mendekatkan diri kepada kawan. Kurang mendekatkan. Ada lagi? Bisa di salah satunya sudah apa? Iya kan? Apa ciri-ciri dari eksplorasi? Bersifat faktual, bersifat secara umum, bersifat informatif atau informasi, terus kan? Bersifat secara umum, terus bersifat faktual atau bersifat informatif atau informasi. Ini apa jadinya? Ada yang mau menambahkan satu lagi? Bersifat Lagi tuh sampai jamnya habis. Iya. Kita dia. Ya. Sampai pacar, tak pacar saya dah. Peraut benar. Tidak. Jauhkannya dari Haidar. Ya, Menjauhi lingkungan yang negatif. menjauhi lingkungan yang negatif. Kemudian, ada yang mau menambahkan tips bagaimana cara menghindari kenakalan remaja yang sedang berisiko di animasi? Mengakses sosial media yang positif. Mengakses sosial media yang positif. Sama Aida dulu. Aida, ayo. Mana ini benar? Angin sebenarnya. Prank. Apa itu polisi? Anjir sih pikir. Apa tujuan teks eksplanasi dan arti eksplanasi subjektif nanti nanti tanya lagi bu. Jadi lah. Anda ibu katakan gue tak? Apa tujuan teks eksplanasi dan arti eksplanasi secara subjektif dan rinci? Jadi jelaskan itu.
Tujuan eksplorasi saya untuk apa? Tujuannya? Berikan uang. Tujuan eksplorasi apa? Iya, iya. Ayo tujuan. Ada yang mau menjawab? Tujuan dari Memberikan pemahaman dan wawasan bagi pembaca memberikan pemahaman dan wawasan bagi pembaca tentang teks eksplorasi. Beri tepuk tangan untuk diri. Sudah bisa mulai kembali? Bisa. Habis? Nah, kita refleksi ya. Ya, Bu. Refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Ada yang baru tidak yang Ada. Tentang tentang eksplorasi tentunya nanti bisa menambah wawasan. jadi kalian tidak terbatas oleh fenomena alam saja, tetapi bisa ke fenomena Sosial. Siapa yang mau memaparkan refleksi pembelajarannya hari ini? Ayo, yang mau mengungkapkan gagasan atau pemaparannya tentang pembelajaran hari ini? Ayo, Dewi, ayo Wi. Supaya Dewi Dewi, paparkan refleksi pelajaran hari ini ya. Bagaimana menurut Dewi pembelajaran hari ini? Betul. Seru, karena apa? Karena bisa belajar eksplorasi dengan cara yang mudah. Dengan cara yang mudah. Bandingkan menurut Dewi dari teks-teks yang sebelumnya mana yang lebih mudah? Teks berita, teks prosedur, atau teks eksplanasi? Teks berita. Yang paling mudah dipahami Berita. berita. Oke, dan Bapak beri tepuk tangan untuk Dewi. Siapa yang mau memaparkan refleksi dan apa lagi? Refleksi menurut Fikri bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan dan sangat menghibur. Sangat menghibur bagi siswa. Terus berbalik tidak dengan tugas dan yang lain. Tergurangi karena cara mengajarnya menggunakan Ada lagi tambahan? Bisa berikan tuh. Oh iya, sihab tidak terlihat, bobok iya. Ya. Coba fenomena tuh. Ya fenomena alam. Nah mudah-mudahan pelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian. Kurangkan dalam kehidupan kalian ini sangat menonjol karena biasanya bermanfaat sekali fenomena sosial yang terjadi yang dapat diambil hikmah dari sebuah kejadian. Ya, kita akhiri pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat, kembali lagi dengan saya Leni Marlina, calon guru penggerak Angkatan 11 Unit Kerja SMA Negeri 1 Sukamakmur Kabupaten Bogor. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi dengan rekan saya Ibu Deis Mariama dari SMA 1 Sukamakmur. Kebetulan sudah melaksanakan praobservasi dan kegiatan observasi. Nah, saat ini sudah hadir rekan saya Ibu Deis Mariama. Halo Ibu, selamat pagi. Dan juga pendamping saya Ibu Feni. Halo Ibu, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Oke. Ya Bu Deis, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah berkenan untuk melaksanakan
kegiatan pasca observasi ini. Kebetulan kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi di tanggal 16 Oktober ya. Dan saya juga sudah melaksanakan kegiatan observasi mengikuti proses pembelajaran di kelas Budais pada tanggal 17 Oktober. Gitu. Adapun tujuan dari pelaksanaan pasca observasi ini adalah kita akan melakukan diskusi berkaitan dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Ibu mohon izin nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Tentunya setelah melaksanakan pembelajaran kemarin timbul rasa lega karena ya memang tidak dapat dipungkiri timbul rasa grogi ketika ada supervisor di kelas mendampingi pembelajaran. Oh gitu, jadi ketika saya hadir di sana tentunya ada rasa Grogi. Nah, selain perasaan grogi, Tentunya lega dan dapat menambah ilmu ya tentunya kan ketika ada mungkin yang di luar alur tujuan pembelajaran yang tidak tersampaikan ataupun yang belum tersampaikan bisa digali sedemikian rupa ataupun nanti diperingatkan kembali. iya siap. Lalu bisa Ibu ceritakan kembali berkaitan dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan saat itu? Untuk proses pembelajaran yang kemarin, saya lebih memilih mengambil temanya tentang pengembangan aktivitas menulis teks eksplanasi, yaitu tentunya agar semua siswa terlibat aktif dalam proses menulis teks eksplanasi. Di sana saya membagi beberapa kelompok siswa dengan menggunakan metode jigsaw agar semua siswa itu terlibat aktif dalam mengamati dan juga menyimak video yang ditonton berkenaan dengan video teks eksplanasi tersebut. Menurut Ibu, apakah area pengembangan yang tadi Ibu sebutkan itu berkaitan dengan keterampilan siswa menulis teks eksplanasi, yaitu sesuai dengan tujuan yang di awal juga ya Ibu menyebutkan tujuan pembelajaran seperti itu. Nah, apakah tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai menurut Ibu? Kalau 100% sepertinya belum tercapai ini karena memang ada beberapa kendala yang saya alami, yaitu ada beberapa siswa dari setiap kelompok itu yang mungkin masih merasa malu ataupun segan untuk mengungkapkan pendapat mereka tentang video teks eksplanasi tersebut. Jadi ada beberapa anggota kelompok. Nah, apa yang Ibu lakukan saat itu? Tentunya mendampingi mereka sampai dengan akhir dan juga memberikan pemahaman bahwa untuk menulis teks eksplanasi tentunya tidak hanya informasi yang disampaikan itu harus tepat, juga berkenaan dengan penggunaan bahasa dan juga paragraf yang harus terstruktur, lengkap dan logis yang bisa disajikan dalam video teks eksplanasi tersebut. Hal tersebut yang Ibu sampaikan barusan sesuai dengan hasil observasi saya kemarin ya. Saya juga melihat bahwa selama proses pembelajaran itu khususnya ketika kegiatan kelompok ya, jadi guru itu benar-benar fokus mendampingi setiap kelompok, berpindah dari satu kelompok lain ke kelompok yang lainnya untuk memberikan pendampingan. Bahkan ketika proses diskusi itu yang video itu sampai diputar 2 kali. Nah, itu akan sangat membantu setiap kelompok dalam memahami proses pembelajaran yang akan mereka lakukan, sehingga bisa dipastikan setiap kelompok bisa mengikuti alur yang Ibu laksanakan pada proses pembelajaran tersebut gitu. Nah, selain hal tersebut, adakah hambatan lain yang Ibu temui ketika melaksanakan pembelajaran di kelas 11 B4 ya? Kebetulan materinya tentang eksplanasi itu. Mungkin ada beberapa hal yang memang peserta didik alami kesulitannya, yaitu dalam menyimpulkan tentang teks eksplanasi tersebut. Strukturnya harus berurutan, yaitu dimulai dari pernyataan umum, deretan penjelas dan juga ke interpretasi. Mungkin ada beberapa peserta didik yang memang keliru menempatkan posisi dari deretan penjelas dan pernyataan umum. Nah, yang Ibu lakukan saat itu untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut itu seperti apa? Memberikan pemahaman kembali tentunya, dan juga mempertegas bahwa pernyataan umum dan deretan penjelas itu tentunya berbeda, walaupun misalnya seringkali tertukar, karena kalau misalnya ke pernyataan umum, otomatis pernyataan umum itu berisi definisi ataupun pengertian tentang fenomena apa yang akan diangkat.
seperti itu. Kalau deretan penjelas ya berarti berisi tentang bagaimana sebuah proses ataupun bagaimana sebuah cara dari fenomena sosial ataupun alam yang diangkat sendiri. Jadi diberikan penguatan lebih ya kepada peserta didik tersebut. Adakah hambatan lain yang Ibu temui selain yang kedua tadi? Paling dari penggunaan bahasa, mungkin dari penggunaan bahasa mungkin ada beberapa peserta didik yang memang keliru menyimpulkan bahwa penggunaan kata hubung, konjungsi temporal dan kausal, mungkin mereka itu masih bingung bagaimana sih untuk menentukan konjungsi kausal ataupun konjungsi temporal yang dipergunakan di dalam teks eksplanasi tersebut. Untuk solusinya bagaimana? Solusinya sama tadi, peninjauan kembali dan juga pemberian informasi yang tepat untuk menjelaskan bagaimana sih perbedaan antara konjungsi temporal dan kausal tersebut. Tentunya Dengan diberikan contoh yang konkret betul penguatan dan juga pemberian contoh gitu ya. Nah, dari tadi Ibu sudah menyebutkan 3 hambatannya, yang mana salah satunya adalah tadi terkait dengan peserta didik yang ada beberapa yang tidak terlibat aktif, terus terkait dengan runtutan sistem ya dari teks eksplanasi dan juga penggunaan kata konjungsi yang tepat gitu. Nah, mungkin bisa jadi nih ini hambatan-hambatan ini akan muncul kembali nih dari dalam pembelajaran ini. Tapi kan Ibu sudah memiliki solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Kita kira nih dalam proses pembelajaran ke depannya kapan yang akan melakukan perubahan-perubahan tadi untuk ke depannya. Solusi-solusi yang tadi itu akan dilaksanakan itu mulai kapan? mungkin secepatnya ya Miss, karena apa, kalau misalnya tidak dilakukan secara secepatnya mungkin si peserta didik akan lupa dengan hal yang sudah disampaikan di pertemuan minggu sebelumnya. Jadi langsung saat itu spontanitas langsung diberikan penguatan kembali. Nah, menurut Ibu nih apa sih yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan pada saat itu? Yang sudah baiknya itu pertama, pembentukan kelompok mereka sudah bisa mandiri tanpa harus membedakan kemampuan temannya masing-masing. Mereka mau berbaur, mereka mau berbagi, mereka mau bekerja sama. Kemudian ketika ada yang temannya pasif, mereka itu diajak, didorong dan juga dimotivasi agar bisa berkontribusi dalam kelompok tersebut, agar bisa memunculkan ataupun menyimpulkan apa sih yang harus dikerjakan ataupun dilaksanakan dalam LKPD yang sudah diberikan sebelumnya. Ya, berarti penggunaan metode Jigsaw-nya ini sudah berhasil ya Bu, karena ya seperti yang saya lihat bahwa peserta didik juga sangat antusias, terlebih lagi ketika proses review pembelajaran. Waktu itu kan Ibu menggunakan teknik, kalau saya bilangnya itu snowball. Ya, snowball trolling. Ya, snowball trolling. Nah, itu sangat menarik sekali karena siapapun yang dapat bolanya ya mau nggak mau dia harus menjawab, dan rata-rata siswa itu sudah memahami dari pertanyaan yang ditulis. Itu kan pertanyaannya dari siswa ya, nah, dari mereka dan dijawab juga oleh mereka. Di situ saya melihat sesuatu hal yang menarik, di mana kadang biasanya proses review pembelajaran itu kan kayak membosankan, menegangkan, kayak ditanya aja apa sih yang sudah kita pelajari. Tapi Bu di sini menggunakan teknik snowball gitu, sehingga peserta didik itu tegangnya dapet, terus pemahaman dan penguatan materinya juga dapat. Nah, itu menurut saya sangat menarik sekali dan mudah-mudahan itu bisa selalu terlaksana di pembelajaran berikutnya. Ya, itu deh cukup mungkin Ibu untuk pertanyaannya. Saya ucapkan terima kasih Ibu atas waktu yang sudah Ibu berikan untuk melakukan kegiatan pasca observasi ini, bahkan mulai dari kegiatan praobservasi, terus kegiatan observasi sampai sekarang ini kegiatan pasca observasi. Kira-kira sebelum kita akhiri ada yang mau Ibu sampaikan berkaitan dengan kegiatan supervisi akademik ini? Yang saya ingin sampaikan yaitu yang memang ya Miss, saya termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi dengan menciptakan berbagai model dan metode pembelajaran yang menarik untuk siswa, agar mereka itu dapat menyerap materi yang disampaikan dengan semaksimal mungkin. Jadi saya tidak pantang menyerah untuk terus belajar dan belajar. Ya, selain siswa kita juga harus banyak belajar. Mudah-mudahan ya kita selalu bisa memberikan pembelajaran yang menarik dan juga bermakna dan berpihak kepada peserta didik, sehingga mereka dalam belajarnya itu tidak merasa terpaksa,
Iya, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang dirindukan kehadirannya oleh siswa gitu. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Deis atas waktunya dan juga atas kesempatannya mau berbagi dengan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bu Deis sehat selalu dan semangat selalu. Ya, itu dia Bapak Ibu kegiatan pasca observasi yang sudah saya laksanakan. Dengan demikian berakhirlah kegiatan supervisi akademik untuk modul 2.3 ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Saya Lani Marlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.